Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sosial membahas tentang adu strategi di Pilwali Makassar. Di studio juga masih hadir bersama saya Ketua Tim Pemenangan baik dari Api Cicu dan juga Dani Pembantu dan Indira, ada Faruk Mbeta dan Adi Rashid Ali. Tadi di kesempatan sebelumnya saya sempat menyinggung bahwa semakin dekat dengan pilkada serentak ternyata ada kejutan baru lagi, di mana Deng Ical yang pernah menjadi wakil sebelumnya dari partai kemudian kini ke Golkar. Saya mungkin ke Pak Adi dulu nih. Gabungnya Ical ke Golkar, apa akan ada dampaknya seperti itu untuk tim Anda? Ya ada plus minus lah ya. Baik. Tapi kalau soal bergabung ke sana saya udah prediksi memang. Ada prediksi. Apa dong plus minusnya bisa disampaikan? Minusnya apa dulu? Ya, saya kira nggak perlu lah saya sampaikan di sini lah. Tapi saya kira soal kepindahan ke Partai Golkar itu saya tidak mempermasalahkan, itu haknya beliau. Tetapi soal pindah itu 1 tahun lalu saya udah prediksi bahwa akan pindah ke Partai Golkar, tidak ada masalah. Minimal kami Partai Demokrat mengkaryakan kembali kader kami yang ada di Golkar. Baik. Tapi tidak dipungkiri, Deng Ical juga pasti punya basis suara, kemudian pindah ke Golkar artinya akan mendukung Api Cicu. Ya semua orang punya basis ya. Baik. Kan kalau tidak salah Deng Ical ini pernah di Golkar ya, pernah di Golkar, setelah itu ke PDK, setelah ke PDK ke Demokrat, setelah ke Demokrat pindah lagi ke Partai Golkar. Saya kira itu haknya beliau untuk menentukan sikap. Buat saya, no problem. Baik, Pak Faruk gimana? Apakah memang ini akan menjadi kekuatan baru lagi untuk tim pemenangan Api Cicu? Deng Ical ke Golkar sekarang. Ical dari sisi kekaderan ya terima kasih mau bergabung di Partai Golkar. Baik. Sedangkan rakyat biasa saja mau gabung ke partai itu kita alhamdulillah. Orang mau bergabung di partai itu sudah luar biasa. Apalagi kalau ditambah orang yang punya jabatan publik seperti Deng Ical. Jadi kita merasa bersyukur. Kalau dikatakan apakah akan menjadi sebuah, ya saya yakin ini momentum baru juga, ada tambahan amunisi, paling tidak secara personal ya bisa kita manfaatkan, karena apalagi Deng Ical mungkin sudah melihat karakteristik seperti apa partai di PDK, Demokrat, kemudian kembali ke Golkar. Ya kita berharap bahwa ilmu-ilmu yang dimiliki itu menjadi bagian daripada strategi kita, apalagi Deng Ical itu menempati ketua bidang kajian dan strategi. Jadi memang dia yang dapurnya, yang masaknya sekarang Golkar. Nanti setelah masak mau disajikan kemana itu urusan Deng Ical pada saatnya. Baik, berarti tapi juga mengakui memang akan ada dampak yang cukup signifikan ketika Deng Ical pindah kali ini ke Golkar. Pasti, itu yang saya bilang. Kalau kita partai politik doa saja mendoakan kita sudah luar biasa, apalagi mau bergabung kan. Baik. Nah, terkait dengan pemilihan nanti tentunya kita juga akan melihat bagaimana para pemilih yang akan memilih apa yang ingin mereka pilih nantinya. Kalau data saya saat ini dari KPU bahwa di Makassar ada sekitar 1.005.446 orang yang akan memilih untuk wali kota Makassar, dan 20% netarnya adalah pemilih pemula. Nah, ini dia terkait dengan Anda sebagai tim pemenangan, ketua tim pemenangan, melihat para pemilih pemula. Strategi apa sih yang akan dilakukan, dan juga bagaimana untuk mereka baru pertama kali harusnya memilih tim Anda seperti itu, calon Anda, Pak Faruk? Kalau yang jadi tim-tim juga ini orang-orang muda semua. Gitu. Artinya karakteristik orang muda itu ya kita paham lah. Dan kita akan pasti memberikan porsi yang sesuai. Yang penting bagi kita itu bukan klasifikasi segmen pemilih, tapi apa yang mau dibuat oleh Makassar ini. Ya, kita harus menyajikan masakan yang paling tidak masyarakat harus paham bahwa masakan yang diperuntukkan untuk 5 tahun ke depan. Apa sih masakannya sebenarnya kalau dari tim Api Cicu yang banyak hal-hal yang krusial, yang paling penting deh yang harus diketahui masyarakat. Kerawanan sosial seperti kemacetan, pengantisipasian banjir, itu hal yang penting untuk tidak hanya sekedar pada saat visi misi, tapi implementasinya seperti apa. Baik. Kita butuh pemimpin yang paling tidak 2-3 tahun ke depan bersama DPR itu harus mengeksekusi bahwa ya
kita tidak lagi macet, kita lagi tidak berusaha untuk tidak banjir. Dan masih jadi masalah dong yang pemimpinan kemarin. Saya tidak mengatakan itu masalah, tapi ini kan harapan orang. Baik. Semua orang punya harapan untuk lebih baik ke depan. Oke. Pak Ara gimana dong ini? Ya, saya kira saya hanya ingin menjawab, alhamdulillah Pak Wali ini selama kepemimpinan beliau Piala Adipura sampai 4 kali ya. Baik. Soal kebersihan. Pengelolaan pemerintahan terbaik ya se-Indonesia, mengalahkan Ridwan Kamil sama Ibu Risma. Baru-baru mendapatkan pemerintahan pelayanan publik terbaik dari yang terbaik se-Indonesia dari Kemenpan. Saya kira itu sudah menjawab ya. Saya kira itu menjawab. Saya kira kalau kerja-kerja pemerintahan dalam ini Pak Wali ya selaku incumbent juga, saya kira kita sudah bisa buktikan bagaimana jalanan pedestrian yang kita boleh lihat secara kasat mata sudah rapi, baik di Kajala Lido maupun tempat-tempat lain. Sekarang ini kita tinggal bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Baik. Jadi bisa dilanjutkan. Makanya kami kadang punya tagline di situ, Makassar 2 kali tambah baik. Tapi Makassar 2 kali tambah baik ini kan sudah tagline pemerintah kota. Baik. Sudah ada dalam RPJMD Pak Ketua. Artinya ini sudah berjalan. Artinya kami ini sisa melangkah kembali, melanjutkan apa hal-hal yang kami sudah lakukan. Saya kan petahana itu lebih rentan karena bisa membandingkan dengan masa pemerintahannya 5 tahun sebelumnya misalnya. Ada treatment khusus nggak? Apalagi mungkin kalau sekarang dari pemantau biasanya kan ya memang masih kita telah melihat programnya selama 5 tahun, tapi ternyata saat ini misalnya masih ada banjir, mungkin masyarakat masih bisa melihat. Itu treatment khusus untuk meyakinkan tanpa membandingkan di 5 tahun sebelumnya. Saya ingin menyampaikan banjir dengan sekarang ini itu lebih banyak genangan. Ya, kecuali memang di daerah-daerah rendah itu sudah pasti siapapun, biar Donald Trump ditaruh wali kota di sini tetap juga banjir. Ya, maksud saya bahwa dengan kepemimpinan Pak Wali, beliau arsitektur yang lebih banyak kepada genangan-genangan air saja, dan itu tidak cukup lama, paling 3 jam, 2 jam, 3 jam itu surut lagi airnya. Yang jelas berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Artinya ada progres dari pemerintahan ini. Saya kira secara kasat mata kita bisa melihat itu. Saya kira Pak Wali juga dengan background arsitektur, dia mempertahankan, dia menjaga nama baik dan profesinya dia sebagai seorang arsitek. Memang mempertahankan sebuah sabuk juara itu tidak gampang. Akan banyak serangan-serangan yang memang akan bagaimana mendowngrade ke petahana. Tapi saya sebagai ketua tim, apa sih, Pak? Ya nggak usah saya sampaikan. Banyaklah, dan wajar saja incumbent itu harus siap diserang. Saya sampaikan Pak Wali, tapi ada satu kata yang saya harus sampaikan. Don't panic, don't look back. Jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Tidak usah panik, karena serangan itu sebenarnya kami sudah duga dan kami sudah mapping seperti apa serangan-serangan. Baik, Pak, kita sudah mendengarkan prestasinya banyak, pencapaiannya banyak, masyarakat bisa melihat langsung ya. Tentu tidak mudah untuk bisa juga membalikkan persepsi masyarakat melihat bukti nyata gitu. Treatment khusus? Ini pasar, yang saya kata market ini penting, dan manusia itu serba tidak puas. Baik. Artinya apa yang didapatkan hari ini pasti ada kurangnya, namanya juga ketidaksempurnaan. Baik. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak salah seorang apa sih yang kurang sempurna, Pak? Banyak. Apa dong? Disebutkan mungkin beberapa yang mungkin bisa seperti kayak banjir tadi. Pola penanganan banjir dari tahun sekian sampai hari ini kan tidak tertangani. Seumpama daerah yang pernah banjir, di situ juga banjir kan hari ini kan. Baik. Seperti itu tidak ada minimal kalau menurut saya ada preventif yang harus dilakukan. Banjir yang di daerah A itu harus diselesaikan dalam. Tidak bisa dibilang kalau hari ini kenapa banjir? Ya karena hujan. Kenapa kebakar? Kemarau. Enggak gitu cara menangani masyarakat Makassar ini. Jadi memang kita butuh treatment khusus, dan yang menurut saya masyarakat berhak untuk mendapatkan hal seperti itu. Supaya masyarakat juga puas, dan inilah saatnya kita sekarang menyajikan kepemimpinan mana yang paling cocok untuk Makassar 5 tahun ke depan. Ini terpola dengan kita sajikan bersama. Oke, mumpung lagi di sini ada ketua tim pemenangannya, saya mungkin satu-satu dulu ke Pak Faruk deh. Janjinya sebenarnya seperti apa? Janji pastinya harus lebih baik dong dibanding dengan pemimpin sebelumnya. Apa itu? Hal yang paling penting diberikan kepada masyarakat itulah
sesuatu yang lebih baik daripada hari ini. Oke, terlalu normatif. Baiknya itu seperti apa, Pak? Banyak, seperti sistem kelembagaan, tata kelola pemerintahan. Baik. Kalau seumpama hari ini yang baru diberikan insentif baru ketua RW-nya, RW itu lembaga. Yang diberikan itu organisasinya. Kalau mau bagus, organisasi yang diberi, bukan hanya insentif untuk RT RW-nya. Kalau insentif RT RW itu hanya orang, bukan lembaganya, bukan organisasinya. Baik. Itu salah satu yang kita tawarkan kepada masyarakat. Ini termasuk masukan juga atau ada itu saya bilang masing-masing kita punya bukan, tidak ada sindiran. Karena itu bagian dari program pemerintah. Itu bagian dari program pemerintah. Baik. Nah, itu janji untuk karena lebih baik ya dibanding dengan pimpinan sekarang. Nah, kalau pemimpinan sekarang apa dong yang ingin juga disampaikan sebagai tim ketua pemenangan dari Dhani Pomanto dan Indira? Ya, sekarang ini tinggal yaitu kembali ya sistem melanjutkan lagi pembangunan yang sudah diterapkan dalam waktu RPJMD dan RPJPD Kota Makassar ini. Saya kadang kalau bicara ya kita lihat bukti ya. Saya selalu memilih bahwa Makassar, rakyat Kota Makassar ini harus cerdas ya memilih pemimpin ya. Ada pemimpin yang kerja keras tapi tidak cerdas. Ada pemimpin kerja cerdas tapi tidak tuntas. Ada pemimpin kerja tuntas tapi tidak ikhlas. Nah, pemimpin sekaliber Pak Dhani ini punya semua. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa penghargaan. Walaupun sering orang mengatakan itu kan penghargaan gampang dibeli, ya, macam-macam lah. Tapi faktanya ya lembaga kepresidenan, kementerian, saya kira itu lembaga formal ya, mengakui pemerintahan kita. Jadi saya kira saya selalu sampaikan kepada Pak Wali, menjaga ini lebih susah daripada meraih. Baik. Tinggal sekarang bagaimana melanjutkan apa yang menjadi visi dan misi Kota Makassar ini ke depan. Program kerjanya harus lebih matang lagi. Apa yang belum diselesaikan supaya tidak menjadi celah dari tentu sebagai kompetitor pasti akan mencari celah-celah apa yang belum dilakukan Pak Wali. Saya kira semua wali kota begitulah. Zamannya Pak Iyas juga atau maju kan begitu. Zamannya Pak Amrudin Maula juga almarhum begitu. Jadi nggak ada yang ini. Oke, tapi kan pada realitasnya sekarang Anda istilahnya dikeroyok 10 partai ini. Itu seperti apa? Maksudnya apakah itu tidak akan nanti misalnya cukup menjadi rintangan untuk ya nggak apa-apa. Saya ini kalau bicara di Korea senang. Yang penting Jet Li. Tapi saya kira bukan soal itu lah. Ya, saya kira kita adu gagasan, adu visi, adu misi ke depan. Api Cicu juga sebagai orang muda pasti punya gagasan. Makanya Pak Dhani ini juga ya wakilnya juga sebagai orang muda juga. Ya umurnya baru 30 berapa gitu. Ibu Indira ya. Di zaman now ya, zaman milenial seperti ini. Saya kira saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah strong voter kita, saya harus katakan ini, tidak apa-apa, strong voter kita kemarin 66, sekarang itu naik ke 68%, itu udah strong voter. Baik. Strong voter. Tapi tidak belum elektabilitas, ya, harus 70. Elektabilitas kita udah masuk di angka 80. Baik. 80%. Artinya saya tidak ingin mendahului Sang Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, tetapi insya Allah dengan gerakan tracking kita punya strong voter sama elektabilitas, kita nggak main di popularitas. Insya Allah kemenangan insya Allah ada di depan mata. Tapi kita nggak boleh sombong. 80%, strong voter sudah 60% lebih, mendekati 70%. Pendapat Anda lalu bagaimana dengan tim Anda dan juga calon Anda? Melawan incumbent itu perlu treatment. Baik, treatment. Ada dan tidak satu pun incumbent di dunia ini yang tidak pernah naik, pasti turun. Karena dia pasti menjadi barang hantaman, baik dari sisi opini dan seterusnya. Itu sudah menjadi teori umum bagi incumbent. Jadi kita berharap ada bulan-bulan tertentu pada saatnya elektabilitas itu hampir sama. Dan itulah tanggung jawab kita dan seninya berpolitik seperti ini. Artinya bagaimana kita meyakinkan masyarakat supaya masyarakat lebih paham. Sama halnya tadi kalau dikatakan masalah menyangkut program, kita hormat. Saya ketua DPRD Kota Makassar. Apa yang didapatkan pada hari ini baik dari lembaga internasional, lembaga nasional, lembaga kementerian atau pemerintah, kita hormat dengan beliau.
Tapi kan yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat, apa nilai manfaat yang didapatkan selain daripada penghargaan itu? Itu juga penting buat masyarakat. Artinya butuh pengakuan luar, tapi butuh juga pengakuan dari bawah. Seperti itu. Baik, berarti keteguhan Api Cucu bisa melawan incumbent. Iyalah, insya Allah. Baik. Artinya kalau kita maju, kemudian kita tidak berikhtiar, kan tidak itu. Tapi di sinilah gunanya kita semua, ada 10 partai dengan macam-macam treatment. Hari ini seumpama Golkar tidak bisa masuk dan itu tertahan, mungkin dengan adanya partai-partai yang lain yang lebih low profile yang bisa mainkan di tengah-tengah masyarakat, saya rasa itu salah satu kekuatan dari kita. Berarti kita nantikan persaingan figur di Pilwali Makassar kali ini, dan juga tentunya adu strategi dari tim pemenangan masing-masing. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Farouk Mbeta, Pak Adi Rashid Ali, ketua tim pemenangan dari calon wali kota dan juga wakil wali kota Makassar. Kita akan bertemu nantinya di ujungnya di tanggal 27 Juni 2018, Pak ya. Kita akan tunggu hasilnya sama-sama. Baik, dan saudara, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.